Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai membaca kitab Fiqhul Mar'atil Muslimah. Judul kitabnya Fiqhul Mar'atil Muslimah. Fikah untuk wanita muslimah. Karangan Asy-Syekhul Islam, Da'iyatul Islam, seorang dai Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi almarhum. Ini ditaklik oleh anak beliau sendiri, Abdul Rahim Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita tidak baca kata pengantarnya, langsung kita baca nih. Pertama, halaman 8. Al-mar'atu qoblal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mar'atu qoblal Islam. Ini wanita sebelum Islam. Kaifa kana halul mar'ati qabla nuzulil Qur'anil Karim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu Allahu sirajan munira hadiyan ila aqwami sabil. Bagaimana adalah keadaan perempuan sebelum turunnya Al-Quran yang mulia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul alladzi arsalahu, Rasul yang telah mengutus akan beliau oleh Allah sirajan munira, sebagai lampu yang menerangi, hadian sebagai pemberi petunjuk, ila aqwami sabil, kepada jalan lurus. Bagaimana? Ini pertanyaan. Laqad kanatil mar'atu qabla al-Islam fi biladil Arab wa fi ghairiha min biladil alam mahrumatan min huquqiha majniyan 'alaiha daiman. Sungguh adalah para perempuan qabla al-Islam, sebelum datangnya agama Islam, fi biladil Arab, di negeri-negeri Arab, wa fi ghairiha, dan di lainnya negeri Arab, min biladil alam, dari negeri seluruh alam, itu mahrumatan, mereka diharamkan daripada hak-haknya, majniyan, dianiaya orang di atasnya, daiman, selama-lama. Artinya wanita sebelum Islam datang, baik di Arab ataupun di luar Arab, semuanya tidak pernah mendapatkan haknya. Hidupnya penuh aniaya, selalu dianiaya. La yuhafidhu ahadun ala karamatiha. Tidak peduli oleh seorang pun terhadap kemuliaannya, tidak ada yang menghargainya. Wala ya'bahu bimasyairiha mimma ustira ala hayatiha wa afqadaha syakhsiyataha. Tidak ada seorang pun, la yuhafidhu ahadun, tidak menjaga oleh siapapun atas kemuliaannya, wala ya'bahu, tidak peduli ianya seorang pun, bimasyairiha, dengan perasaannya, mimma assara, dari hal-hal yang bisa mempengaruhi ia, ala hayatihi, atas kehidupannya, wa afqadaha, dari hal-hal yang bisa menghilangkan ia akannya, syakhsiyataha, akan sosoknya, hatta wasalal halu fil Yunani masalan, hingga sampailah oleh keadaan di Yunani misalkan, annal mar'ata kanat tadkhulu, bahwa sungguh perempuan itu ada, yaitu masuk ia dhamna mumtalakati, masuk dalam kepemilikan wali amriha, wali urusannya. Maksudnya di sini, wanita sebelum Islam, baik di negeri Arab ataupun lainnya negeri Arab dimanapun, itu tidak pernah mendapatkan haknya, selalu dianiaya. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan, yang menjaga kemuliaannya, enggak terhormat sama sekali. Enggak ada siapapun yang peduli dengan perasaannya, padahal perasaannya itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Sehingga wa'afkadaha, membuat dia kehilangan sosoknya, dia seperti tidak ada harga diri sama sekali. Sehingga kalau di Yunani contohnya, ini coba baca sejarah, perempuan itu masuk dalam kategori barang milik, menjadi milik siapapun, milik walinya. Pertama milik ayahnya, kemudian milik suaminya kalau udah nikah, kemudian milik anak-anaknya. Dia nggak punya hak apa-apa dalam memutuskan apa-apa. Fahiya qabla zawaji milku abiha au akhiha au may yatawalla amraha. Maka dianya perempuan sebelum menikah itu milku abiha, menjadi milik bapaknya, bisa dibawa kemana saja, bisa dijual, disewakan. Au akhiha, atau milik saudara laki-lakinya. Au may yatawalla amraha, atau milik orang-orang yang mengurusi urusannya, walinya siapapun.
Wa ba'da zawaji takunu milkan li zawjiha, sesudah menikah jadi ianya perempuan itu milik bagi suaminya. Falaisa laha tasarrufun fi nafsiha, maka tidak boleh bagi perempuan itu tasarruf, mengurusi fi dirinya, pada dirinya. Dia enggak punya wewenang terhadap dirinya sendiri. Wa hiya la tamliku dzalika qabla zawaji wala ba'dah. Dianya perempuan itu tidak memiliki akan demikian hak sebelum nikah dan sesudahnya nikah. Artinya dia seperti seperti benda mati. Innaha tuba'u limay yadfa'u samanaha, perempuan itu dijual bagi siapapun yang memberikan ia akan harganya. Siapapun yang siap membayar harganya, dia jadi milik orang itu. Walladzi yuqbidus samana huwa waliyul amri, dan orang yang mengambil harga, walladzi yaqbidus samana, dan orang yang mengambil harga itulah wali urusannya. Pamannya misalkan menjualnya, ya hasil penjualannya ya untuk pamannya. Ngeri banget. Amma fil qanunir rumani faqad kanatil mar'atu tu'amalu mislul atfali awil majanin. Adapun fil qanunir romani, misalkan adapun di dalam undang-undang Romawi maksudnya di sini. Faqad kanatil mar'ah, adalah perempuan itu tu'amalu, diperlakukan akan dianya perempuan mislal atfal, diperlakukan seperti anak kecil, awil majanin, atau dianggap orang gila. Karena anak kecil orang gila, falaisa laha ahliyah wala syakhsiyah, maka tidak ada baginya perempuan itu ahliyah, dia tidak punya hak apapun, wala syakhsiyah, dia enggak ada sosoknya, enggak ada nilai. Wa kana rabbul usrati min haqqihi ay yabi'a may yasha'u min nisa'i usrati, dan adalah pemilik rumah, rabbul usrah, kepala rumah tangga, itu min haqqihi, sebahagian dari haknya rabbul usrah, haknya pemimpin keluarga, ay yabi'a may yasha', itu dia bisa menjual siapapun yang dia kehendaki daripada perempuan-perempuan di keluarganya. Au mimman hunna tahta wilayati, atau dari orang-orang yang perempuan itu di bawah kendalinya, di bawah walinya, bisa dijual. Wa tadillul mar'atu khadi'atan li sultati wali amriha minal mahdi ilal lahdi, jadilah perempuan, senantiasalah perempuan itu khadi'ah, tunduk ia, li sultati wali amriha, bagi kekuasaan walinya, wali urusannya, apa ayah, apa abang, apa siapapun, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari dia lahir hingga matinya, dia tak punya wewenang apa-apa. Wali amriha kadzalik ay yabi'aha aw yunfiqa ay yumfiyaha aw yu'adzibaha, dan boleh bagi pemilik perkaranya, pemilik urusannya, dan boleh bagi wali perkaranya, bagi wali urusannya seperti demikian, ay yabi'aha, untuk menjualnya, ay yanfiyaha, atau membuangnya ke jalanan, aw yu'adzibaha, atau menghukumnya, menyiksanya, aw hatta yaqtulaha, atau hingga membunuh ia akannya perempuan. Kan ngeri kita bayangkan, ini sebelum Islam. Wa tu'tabarul mar'atu 'indal yahudi fi manzilatil khadim, dan dianggap akan perempuan di sisi Yahudi, dalam suku Yahudi, perempuan itu dianggap punya kedudukan seperti pelayan, fi manzilatil khadim, dianggap pelayan sepanjang masa. Wa tuhramu minal miras, diharamkan perempuan itu dari warisan, dia enggak mendapatkan warisan apa-apa. Iza kana lil maiti dzukur, bila adalah bagi yang mati itu punya anak laki-laki, perempuan enggak dapat apa-apa. Bal inna qawaninal ahwali syakhsiyah indahum tanassu ala annahu idza tuwfiya az-zawju, bahkan undang-undang ahwali syakhsiyah, undang-undang untuk orang-orang di sisi mereka Yahudi, tanasu itu menjelaskan, ia undang-undang kepada bahwa sungguh sesuatu apabila wafatlah oleh suami wafat, walam yakun lahu ibnu zakarin, dan tidak ada baginya suami itu anak laki-laki. Seorang suami meninggal, dia tidak punya anak laki-laki. Fa in na'ar malatahu tasiru zaujata syaqiqi zaujiha, maka bahwa sungguh jandanya itu, istrinya itu jadi ia istri bagi syaqi' zaujiha, bagi saudara suaminya. Ya, begitu seorang suami meninggal, istrinya jadi suami abangnya
Jadi suami abangnya suami atau adiknya suami tanpa perlu ada akad lagi. Au li akhihi min abihi, atau jadi istri bagi saudaranya si suami daripada bapaknya. Wala tahillu li ghairihi, tidak halal ianya perempuan ketika itu bagi orang lain, enggak boleh istrinya jandanya diambil oleh orang lain. Illa idza tabarra'a minha wa rafada ay yatazawwajaha, kecuali idza tabarra'a, kecuali melepaskan diri ianya si saudara suami tadi, abang atau adik suami melepaskan diri ia darinya si janda tadi dan menolak ia dari menikahi ia akannya. Kalau orang saudara dari suaminya udah enggak mau, enggan, artinya ditolak, itu baru boleh. Walaysa lin nisa'i qimatun fil qanuni sini, dan tidak ada bagi perempuan itu nilai sama sekali dalam undang-undang Cina. Wa yajibu an tusnada ilaihinna hunaka ahqaral a'mal, wajiblah oleh bahwa disandarkan kepada para wanita di sana ahqar a'mal, akan perbuatan amal pekerjaan yang paling hina. Jadi perempuan di sana kerjanya harus kerja-kerja yang hina, enggak boleh kerja-kerja yang mulia. Itu. Ini tentang wanita-wanita di seluruh alam. Wa fil qawaninil hindiyah laisa min haqqil mar'ah an turida au targhaba. Dalam undang-undang Hindia tidak ada dari hak perempuan itu bahwa menghendaki ia atau menginginkan ia. Artinya perempuan tidak boleh punya keinginan, tidak boleh menyukai sesuatu. Fahiya tabi'atun fi tufulatiha liwalidiha, maka perempuan itu mengikuti pada masa kecilnya, mengikuti orang tua. Masa kecil dia enggak boleh punya keinginan. Keinginan dia ya keinginan orang tuanya. Wa fi syababiha tabi'atun li zaujatiha, dan pada mudanya perempuan itu mengikuti bagi suaminya. Apa kata suami? Fa idza mata zaujuha, bila matilah oleh suaminya, tasiru tabi'atan li auladiha. Bila mati suaminya, dia jadi pengikut anak-anaknya. Apa kata anaknya? Enggak boleh mengambil keputusan sama sekali. Wa fi Inggrisra, di Inggris ini maksudnya. Di Inggris kana rijalu yabi'una zaujatihim, adalah para lelaki itu mereka menjual istri-istri mereka. Fima bainal qarnainil khamisi wal hadi asyaral miladi, ini terjadi pada yang adanya antara abad-abad ke-15, abad ke-wal khamisi, abad ke-5 dan abad ke-11 miladiyah Masehi. Itu masih terjadi. Abad 5 sampai abad 11 masih terjadi para suami menjual istrinya. Sekarang juga masih ada satu-satu suami menjual istri. Walaqad wada'at mahakimul kanisah kanunan yu'ti zaujal haqqa fi ay yu'tiya zaujatahu li rajulin akhara li fatratin muhaddadah bi ajrin aw biduni ajrin. Walaqad wada'at, dan sungguh telah membuat oleh hakim-hakim gereja akan undang-undang yang isi undang-undang yu'ti zaujul haqqa, undang-undang yu'ti zauja yang memberikan dia undang-undang kepada suami akan hak fi ayyu'tiya zaujatahu, pada bahwa memberikan ia akan istrinya kepada laki-laki yang lain, lim fatratin muhaddah, bagi masa tertentu, ujrin dengan bayaran, biduni ujrin atau dengan tanpa bayaran. Ini keputusan gereja memberi hak kepada suami, boleh bagi suami memberikan istrinya untuk siapapun yang diinginkannya dalam masa tertentu, seminggu, sebulan, baik dia mendapat bayarannya atau tidak. Wa dhalla hadzal kanunu mutbakan muddatan tawilah qabla ay yulgha, jadilah ini undang-undang itu dipraktekkan sepanjang masa, muddatan tawilah, dipraktekkan pada masa yang lama, qabla ay yulgha, sebelum dibatalkan. Wa fi'am, pada tahun 1933 Masehi, ba'a rajulun Injilizi, telah menjual oleh seorang laki-laki Inggris zaujatahu, istrinya, muqabila mablaghi 500 janiyah, muqabilah dengan harga $500 Australiani ya. Mablagha 500 janiyah Australiani, $500 Australia. Wa alghal qada'u hadzal bai', dan membatalkan oleh para hakim akan ini penjualan, artinya ketahuan kemudian dibatalkan. Walam yakun lil mar'ati fi Eropa kullaha
kulliha hatta fatratin qaribah haqqal huduri amamal qada. Tidak ada bagi perempuan di Eropa, seluruhnya Eropa nggak ada kecuali, hingga fatratin qaribah, hingga masa yang dekat belakangan. Apanya yang tidak ada? Haqqal huduri, hak hadir di depan mahkamah. Perempuan nggak punya hak untuk mengadu kepada mahkamah. Au haqqa iramil uqud, atau hak untuk membuat satu akad. Nggak boleh menjual apapun. Wala tamlikul bai'a awil hibbah, tidak memiliki ia akan hak jual atau hak hibbah biduni musyarakati zawjiha, dengan tanpa ikutan suaminya fil akad, dengan tanpa ikutan suaminya dalam akad, bimuwafaqatin maktubah, dengan kesepakatan tertulis. Artinya perempuan nggak bisa apa-apa tanpa didukung oleh suaminya, kemudian dukungannya juga harus tertulis, nggak cukup hanya izin di mulut. Waqad kana zawju fima qabla, dan adalah suami pada sebelum 1942, huwal mutasarrifu, itu yang mengurus fi amwali zaujatihi, pada harta-harta istrinya, semua diurus oleh suaminya. Wa hadhihi kulluha mujarradu amsilah, ini semuanya hanya contoh doang. Mujarradu amsilah, hanya semata-mata contoh. Tuwaddihu maddama kanat tu'anihi qoblal Islam, yang menjelaskan ia maddama, akan betapa susahnya yang ada ianya perempuan itu menghadapi iakannya sebelum Islam. Ini hanya sepintas untuk menjelaskan bagaimana beratnya perjuangan seorang wanita sebelum datangnya Islam. Fa iza kanatil mar'atu fi Amerika wa Eropa qad hassalat akhiran ala huquqin musawah, bila adalah perempuan di Amerika dan di Eropa yang mendapatkan ia pada akhirnya belakangan ini ala hak hukukin musawah, mendapatkan hak-hak persamaan dengan laki-laki. Sekarang lagi heboh-hebohnya belakangan wanita menuntut kesamaan hak. Artinya belakangan mereka juga sudah mendapatkan hak. Tapi fa innal islama huwa awwalu man a'tal mar'ata huquqaha, maka sesungguhnya Islam itulah awwaluman, yang pertama sekali memberikan kepada wanita akan hak-haknya. Wa ada ilaiha karamataha, Islam mengembalikan kepada perempuan akan kemuliaannya. Wa atahal hurriyah, Islam memberikan para wanita akan kebebasan. Fi antar fadha, pada boleh dia menolak, au takhtarar rajul alladhi satuzawwijuhu, atau memilih ia akan laki-laki yang akan dia nikahi akannya. Laki-laki punya hak untuk memilih jodoh dalam Islam. Artinya enggak boleh seorang ayah menikahkan anaknya tanpa izin, enggak sah. Fala yatimmu zawajul fatati duna isti'dzaniha wa muwafaqatiha wa bisyahadati syahidaini. Artinya tidak sempurnalah oleh pernikahan seorang pemudi tanpa meminta izinnya, tanpa seizinnya, tanpa persetujuannya, dan tanpa kesaksian dua orang saksi. Innal mar'atal muslimata laha syakhsiyatuhal qanuniyatil mustaqillah, sesungguhnya perempuan muslimah baginya itu punya sosoknya. Artinya dia punya hak. Syakhsiyatuhal qanuniyah, dia punya sosok yang dihargai dalam undang-undang. Undang-undang yang mustaqillah, undang-undang yang sosoknya tersendiri, yang bebas, punya hak. Misluha tamaman mislur rajuli, perumpamaannya perempuan dalam Islam persis, tamaman persis seperti laki-laki. Laqad wada'al islama assasa hadhil musawah, dan sungguh telah membuat oleh Islam akan pondasi ini persamaan antara laki-laki dan perempuan, fil huquqi wal wajibat, pada hak-hak dan kewajiban, bidawabit wa daqiqah, dengan ketentuan-ketentuan yang detil, mundu aksara min arba'ata asyara karnan, semenjak lebih dari 14 abad. Fayakfil mar'atul muslimatu fakhran, maka cukuplah kepada wanita muslimah sebagai kebanggaan, antun saba ilal Islam, bahwa dia dinisbahkan kepada Islam. Ini sepintas tentang wanita sebelum Islam. Betapa tidak berharganya mereka. Bangsa-bangsa tidak ada memberinya harga sama sekali.
Begitu Islam datang, nanti kita lihat bagaimana kondisi perempuan sesudah Islam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.